Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan kami dari tim pemerintah. Saya sendiri Razi Rasid sebagai pembicara pertama, Tasya Melana Kusuma Dewi sebagai pembicara kedua, dan Muhammad Farel Zarif Zidan sebagai pembicara ketiga yang dimana akan menyikapi mosi dengan menyatakan Dewan ini menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM yang melek iptek. Dewan juri yang kami hormati, bunga mawar merah merekah, elok dipandang, indah rupawan. Perkenalkan kami dari pemerintah, siap membawa argumen untuk dimenangkan. Pendidikan merupakan salah satu sektor penting bagi kemajuan suatu negara. Adanya kemajuan suatu negara dapat diindikasikan dengan tingkat pendidikan yang ada di negara tersebut. Dengan adanya pendidikan yang baik akan melahirkan pemimpin masa depan yang lebih visioner, yang dimana melahirkan pemuda-pemudi yang bisa berpikiran lebih terbuka dan membawa kesejahteraan untuk kita semua. Dewan juri yang kami hormati, berdasarkan mosi yang kita dapati pada kesempatan kali ini, sekolah gratis merupakan salah satu program yang diadakan pemerintah untuk orang-orang yang menerima, yaitu mendapatkan gratis pembelajaran sekolah selama 12 tahun yaitu SD, SMP, dan SMA sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban mereka dalam proses wajib belajar serta untuk meningkatkan angka melek huruf dan literasi. Namun dengan juri yang kami hormati, pada urgensi yang kita hadapi pada kesempatan kali ini, adanya gratis sekolah merupakan program yang dimana kurang efisien jika dibanding dengan adanya gratis kuliah pada era digitalisasi 4.0 dan akan menginjakan pada era revolusi industri 5.0 yang dimana mengajibkan kita untuk cakap dalam berteknologi. Oleh karena itu, Dewan juri yang kami hormati, di sini kami menganggap bahwasanya adanya program gratis kuliah merupakan program yang lebih efisien daripada adanya program gratis sekolah itu sendiri, terkait dengan adanya revolusi industri itu yang mewajibkan kita untuk lebih cakap dalam berteknologi untuk tidak ketinggalan dengan negara-negara yang lain. Kita ketahui adanya karena adanya lulusan SMA yang tidak berlanjut pada dunia perkuliahan pasti akan melahirkan sebuah output, yaitu seorang lulusan yang dimana kurang cakap dalam berteknologi dan kurang bisa bersaing dalam berskala internasional. Selain itu, Dewan juri yang kami hormati, adanya program gratis sekolah ini akan membantu adanya SDM yang lebih melek iptek, dikarenakan kuliah akan menjuruskan pada satu jurusan yang mereka minati, pada satu jurusan yang mereka benar-benar bisa, yang dimana akan melahirkan intelektual pada bidang-bidang tertentu dengan adanya iptek yang telah diterapkan di universitas masing-masing atau di dunia perkampusan. Selain itu, Dewan juri yang kami hormati, dengan adanya program gratis sekolah ini juga akan menangani adanya kesulitan mahasiswa dalam membayar uang UKT. Berdasarkan data yang kami terima dari BEM Universitas Indonesia, sebanyak 72% dari 3.321 mahasiswa mengalami sulit pembayaran UKT mereka. Oleh karena itu, Dewan juri yang kami hormati, dengan adanya program gratis kuliah ini akan menekankan adanya kesulitan tersebut dan akan memudahkan mahasiswa untuk membayar UKT serta akan meningkatkan kredibilitas mereka dalam meningkatkan kebolehan dalam berteknologi. Dewan juri yang kami hormati, di sini kami tidak menyangkal bahwa tim oposisi akan mengeluarkan argumen bahwasanya gratis kuliah akan diatasi dengan adanya program KIP serta adanya program bidik misi dan sejenisnya. Namun Dewan juri yang kami hormati, adanya program-program tersebut kami rasa kurang bisa tepat sasaran. Hal itu karena terjadi beberapa kasus yang dimana kasus-kasus tersebut tidak diberikan kepada sasaran yang mereka tuju. Oleh karena itu, daripada kita menerapkan sebuah program beasiswa yang dimana tidak tepat sasaran, lebih baik kita menerapkan program gratis kuliah ini untuk seluruh sarjana yang dimana akan menarik kredibilitas mereka serta pendidikan mereka, intelektual mereka, yang dimana akan melahirkan sebuah output yaitu SDM yang lebih berkualitas serta sarjana yang dimana bisa membawa kemajuan untuk negara Indonesia. Terima kasih, itu argumen dari saya sebagai pembicara pertama, akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya sebagai pembicara kedua akan mengelaborasi kembali apa yang telah disampaikan pembicara pertama. Dengan mosi, Dewan ini menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM melek iptek. Hal yang melatar belakangi mosi ini adalah era digital dan society 5.0. Era digital di mana karena perkembangan teknologi yang begitu pesat ini, hampir seluruh aktivitas manusia beralih ke ranah digital. Nah, dengan itulah terbitlah society 5.0 di mana kemampuan manusia yang bisa menggunakan dan bahkan menciptakan teknologi modern ini akan lebih diutamakan supaya dapat memudahkan kehidupan manusia. Pada dasarnya Indonesia ini sudah lama berada pada tahap di mana pemerintah selalu meningkatkan angka melek huruf dan angka literasi. Nah, pada tahun 2019, angka melek huruf ini bahkan sudah mencapai 95,9% dari total populasi Indonesia, yang dimana keberhasilan pemerintah untuk mencapai target ini sudah hampir 100%. Karena itulah pemerintah sudah seharusnya untuk menciptakan program baru, yaitu untuk meningkatkan angka melek digital supaya masyarakat bisa lebih beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terjadi. Nah, kenapa angka melek digital ini sangat dianjurkan untuk ditingkatkan? Hal ini karena perkembangan teknologi yang terjadi ini membawa masyarakat ke dalam sebuah era baru, yaitu era digital, di mana saat ini seperti yang kita tahu banyak sekali terjadi hal-hal seperti kriminalitas, scamming, bullying, hoax yang tersebar di ranah digital karena ketidaksiapan masyarakat untuk menerima teknologi itu sendiri. Nah, dengan adanya angka melek digital yang tinggi akan meminimalisir adanya kriminalitas di ranah digital.
Nah, kemudian pada argumentasi yang pertama, yaitu ranah sekolah itu sangat berbeda dengan ranah perkuliahan. Ranah sekolah itu merupakan ranah di mana seseorang akan dikenalkan atau disosialisasikan terhadap semua keilmuan yang ada di dunia ini. Sedangkan ranah perkuliahan adalah tempat di mana seorang akan dibagi spesialisasinya berdasarkan keahlian di bidang masing-masing. Nah, pada ranah perkuliahan ini akan mengubah seseorang untuk menjadi ahli dalam bidang tertentu, kemudian dapat meningkatkan iptek yang ada di Indonesia. Sayangnya lulusan sarjana saat ini hanyalah 8,5% pada tahun 2020 dari total populasi. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan pendidikan lanjutan ini masih sangat rendah. Meskipun kita tahu bahwa saat ini lulusan SMA dan SMK sudah banyak menginginkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, namun dalam prosesnya untuk menjadi sarjana seringkali terjadi berbagai kendala, salah satunya harus drop out karena biaya. Nah, program kuliah gratis ini akan mendukung para sarjana untuk dapat lulus dan meningkatkan ahli-ahli yang ada di Indonesia. Kemudian poin kedua adalah ahli-ahli menciptakan banyak tenaga kerja akan lebih baik untuk meningkatkan jumlah ahli yang ada untuk menciptakan lapangan kerja. Kembali pada argumentasi pertama bahwa ahli adalah sesuatu yang sangat penting di Indonesia. Hal ini dikarenakan kita tahu bahwa banyak sekali tenaga kerja yang ada di Indonesia pada masa usia produktif ini, dan akan lebih banyak lagi pada tahun 2045 di mana Indonesia akan menghadapi era bonus demografi. Nah, karena itulah lapangan kerja yang ada saat ini bahkan tidak cukup untuk menampung seluruh tenaga kerja. Lalu bagaimana, apa yang akan kita lakukan pada tahun 2045 nanti? Akan lebih baik jika kita mencetak banyak sekali ahli-ahli untuk menciptakan lapangan tenaga kerja baru, meningkatkan iptek, kemudian bisa menampung seluruh tenaga kerja yang ada. Kemudian poin ketiga adalah program kuliah gratis tidak memakan biaya sebanyak program sekolah gratis. Hal ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi penggunaan biaya oleh pemerintah. Yang pertama adalah biaya kuliah yang dilimitasi pada sarjana saja hanya memakan waktu 4 tahun setiap mahasiswa. Hal ini akan lebih efisien daripada penggunaan 12 tahun sekolah bagi siswa sekolah dasar dan menengah. Nah, kemudian program kuliah gratis ini tidak berarti bahwa dana bantuan untuk sekolah dasar dan menengah itu ditiadakan. Dikarenakan biaya penggunaan yang lebih sedikit daripada biaya sekolah gratis, biaya sisa dari alokasi dana kuliah gratis ini masih bisa digunakan untuk membantu sekolah dasar dan menengah. Kemudian dipertimbangkan juga bahwa universitas di Indonesia ini masih sangat terbatas dan sangat sedikit. Hal ini juga bisa mempengaruhi jumlah biaya yang terpakai. Nah, dengan demikian kami dari tim pemerintah sangat menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi berkembangnya iptek yang ada di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Muhammad Farel Zarif Zidan. Di sini sebagai pembicara ketiga dari pihak pemerintah akan membawakan beberapa argumen-argumen saya dalam perdebatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan 3 argumen utama saya untuk mendukung mosi Dewan ini menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi sumber daya manusia yang melek iptek. Argumen saya yang pertama bahwasanya dengan adanya program kuliah gratis yang menggantikan sekolah gratis akan jauh lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Mungkin dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun ke depan tidak akan terlalu tampak dampak dari mosi ini. Namun jika kita melihat lebih jauh ke depan, maka kita akan melihat bahwasanya banyak sekali terjadi perkembangan teknologi dan diperlukan sumber daya manusia yang melek iptek. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya dengan adanya perkembangan zaman dan banyaknya teknologi yang berkembang, maka semakin banyak aspek-aspek dari kehidupan manusia yang akan tergantikan oleh teknologi. Banyak pekerjaan yang akan diotomatisasi oleh mesin. Dan oleh karenanya manusia perlu meningkatkan pengetahuannya supaya tidak diperbudak oleh teknologi dan mampu bersaing dengan teknologi tersebut. Bahkan mengembangkan, meneliti dan menerapkan teknologi-teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Dan salah satu cara untuk mendapatkan dan memperbanyak sumber daya manusia yang melek iptek adalah di bangku perkuliahan, di mana dalam bangku perkuliahan akan diajarkan berbagai macam hal, berbagai kurikulum yang sudah yang terus berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga teknologi-teknologi yang ada sudah terintegrasikan di dalam kurikulumnya. Hal ini sangat berbeda jauh dengan yang diajarkan di bangku sekolah, di mana pelajaran yang diajarkan bersifat paten dan tidak terlalu banyak diubah selama bertahun-tahun. Oleh karenanya, dengan penggratisan kuliah, maka akan semakin banyak mahasiswa yang ada yang mampu untuk menjadi sumber daya manusia melek iptek di Indonesia. Poin saya yang kedua yaitu bahwasannya dengan adanya kuliah gratis yang menggantikan sekolah gratis adalah dapat menjadi sebuah pengembangan iptek bagi negara Indonesia yang dilakukan oleh para mahasiswa. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya mahasiswa memiliki berbagai macam peran dan kewajiban.
selama perkuliahannya mahasiswa selain diwajibkan untuk melakukan pembelajaran, mereka juga diwajibkan untuk melakukan penelitian. Penelitian-penelitian yang mereka lakukan harus bersesuaian dengan bidang dan fokus keilmuan yang mereka dalami. Dan dengan demikian penelitian-penelitian tersebut bisa digunakan untuk berkontribusi balik kepada negara Indonesia. Dan dengan semakin banyaknya penelitian dan kontribusi, maka negara Indonesia juga bisa menjadi semakin maju. Bahkan para mahasiswa diwajibkan untuk membuat yang dinamakan skripsi yang berisikan hasil-hasil penelitian yang dilakukannya selama berkuliah. Hal ini berbeda dengan sekolah, di mana di sekolah tidak diwajibkan untuk melakukan penelitian dan hanya segelintir saja yang mampu untuk melakukan penelitian yang sekomprehensif dan didukung seperti mahasiswa. Dengan demikian para murid-murid yang belajar di bangku sekolah kurang bisa berkontribusi kembali untuk negara Indonesia. Poin saya yang ketiga yaitu bahwasanya dengan adanya kuliah gratis ini jauh lebih diawasi dengan lebih baik. Karena seperti yang kita ketahui, selama ini dengan adanya KIPK ataupun beasiswa-beasiswa lainnya, mereka selalu memiliki patokan atau standar yang dipatok bagi para mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut. Misalnya IPK sekian atau sejenisnya. Dengan demikian, para mahasiswa memiliki tanggung jawab yang lebih besar supaya menjaga nilai-nilai tersebut dan dengan demikian lebih menjamin para mahasiswa menjadi output yang lebih baik. Berbeda dengan kuliah, murid-murid sekolah tidak mendapatkan pengawasan apabila mereka mendapatkan beasiswa penggratisan sekolah. Baik dari pemerintah maupun dari sekolah tidak memasang patokan atau standar bagi para murid. Jadi apabila terdapat murid yang kurang bisa memenuhi suatu nilai misalnya, maka tidak akan dipotong beasiswa mereka dan mereka tidak akan mengemban sebuah tanggung jawab dan bisa menjadi output yang tidak jelas dan kurang baik bagi Indonesia. Saya rasa itulah 3 argumen yang dapat saya tambahkan. Dan dengan ini saya akhiri pidato saya. Dewan juri yang kami hormati, kita ketahui MOSI ini ada untuk kita dukung keberadaannya. Kehidupan akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Konsistensi dan adaptivitas akan sangat mempengaruhi kehidupan yang kita miliki, terkhusus bagi negara kita Indonesia tercinta. Adaptivitas Indonesia dalam menyikapi perkembangan ini akan berpengaruh pada kualitas negara yang kita miliki. Indonesia harus bergerak dari zona nyaman yang ada saat ini. Dari target yang sebelumnya sekedar melek huruf dan literasi, harus ditingkatkan dengan adanya SDM yang melek teknologi. Itulah Dewan Juri yang kami hormati, alasan kuat mengapa MOSI ini muncul untuk kita setujui keberadaannya. Dewan Juri yang kami hormati, dengan adanya program gratis kuliah ini, pasti akan sangat membantu Indonesia dalam menghasilkan SDM yang melek teknologi dan mampu menjadikan Indonesia negara yang mampu bersaing dengan negara-negara maju yang lainnya. Dewan Juri yang kami hormati, alasan yang pertama yaitu dengan adanya gratis kuliah ini, yang dimana kuliah merupakan salah satu penjurusan ilmu pada bidang masing-masing yang dimana akan menghasilkan ahli ilmu dalam bidang tersebut, akan menghasilkan peneliti-peneliti dengan keilmuan mereka yang cukup tinggi, yang dimana pasti akan memberikan dampak yang lebih besar, yang dimana dampak tersebut akan mengatasi berbagai permasalahan Indonesia dari segala sisi. Dewan Juri yang kami hormati, selain itu dengan adanya peneliti-peneliti atau ahli ilmu tersebut, pastilah akan menjadikan mereka berpikiran lebih terbuka daripada sekedar menjadi seorang pekerja. Mereka akan bisa menjadi seorang wirausaha yang akan membuka banyak banyak lowongan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, yang dimana akan mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia, yang dimana akan meningkatkan adanya wirausaha yang ada di Indonesia dari angka sebelumnya daripada sekedar menjadi seorang pegawai pekerjaan. Kemudian Dewan Juri yang kami hormati, alasan yang terakhir kenapa bahwasanya adanya gratis sekolah ini penting untuk meningkatkan SDM yang teknologi adalah agar kita sebagai warga masyarakat Indonesia tidak diperbudak oleh teknologi. Kita ketahui teknologi yang ada saat ini merupakan teknologi yang dimana bisa dibilang lebih pintar daripada masyarakatnya. Hal itulah kenapa jika kita tidak adaptif terhadap keadaan yang ada pada saat ini, kita akan tertinggal dan kita akan diperbudak oleh teknologi tersebut. Teknologi tersebut akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang kita miliki dengan adanya robot-robot mereka, yang dimana memiliki pengaturan-pengaturan yang lebih cerdas daripada masyarakat yang ada pada saat ini jika tidak melakukan penyesuaian dan pembelajaran lebih lanjut. Dewan Juri yang hormati, kemudian kesimpulannya di sini, jika kita mampu mengadakan program gratis kuliah ini dengan lebih optimal dan akan menghasilkan SDM yang lebih melek teknologi, pasti akan menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang lebih berkembang dan mampu bersaing dengan negara-negara yang ada pada saat ini. Dewan Juri yang hormati, yang dimana oleh karena itu Dewan Juri yang kami hormati, di sini kami yakin bahwasanya Indonesia lebih perlu untuk mengoptimalkan adanya program gratis kuliah dibanding dengan adanya program gratis sekolah, dengan alasan argumen-argumen yang telah kami sampaikan untuk meningkatkan SDM yang lebih melek teknologi dan menjadikan negara Indonesia lebih mampu bersaing dengan negara maju yang ada pada saat ini.
Kemudian berdasarkan poin-poin yang telah kami sampaikan di sidang yang kami hormati, kami anggap di sini tim oposisi tidak memiliki argumen kuat untuk membantah adanya argumen yang telah kami sampaikan. Dan di sini kami yakin bahwasanya tim pemerintah bisa lebih diunggulkan dalam perdebatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.